Halo teman-teman, selamat datang di channel Mojopahit Vlog. Sekarang kita berada di situs Kumiter yang disinyalir sebagai Istana Briwengker Majapahit. Ini adalah hasil ekskavasi beberapa bulan kemarin. Ada struktur yang cukup menarik di sini. Dan kalau kita lihat, ini bisa tembus ke sisi makam yang sebelah sini. Ini ditulis dulunya Syekh Mustafa. Dan ada berita yang cukup menarik mengenai keberadaan makam yang bersebelahan dengan situs yang ditemukan di daerah Kumiter ini. Ini ternyata makam-makam yang diduga palsu sudah ditertibkan dan kondisinya sudah rata dengan lantai di bawah ini. Mari kita lihat ke dalam seperti apa bentuk terbaru dari makam Mbah Sagu. Ini kita bisa lihat di sisi barat sudah disemen, kondisinya seperti ini. Ini dulunya adalah makam-makam yang berjejer mengelilingi makam yang di tengah ini. Ini juga sudah diratakan, disemen. Kondisinya semennya masih baru, belum terlalu lama. Ini juga kemungkinan di sini ada belasan makam palsu yang berada di sekitar area sini. Ini adalah bekas batu nisan yang telah dibongkar oleh lembaga swadaya dan masyarakat yang peduli akan jejak-jejak sejarah peninggalan leluhur. Ini menyisakan hanya 2 makam ini. Dan disinyalir inilah makam yang asli, yakni makam Mbah Sagu dan Mbah Budiman. Ada 2 makam di sini. Tetapi yang cukup mengherankan, di 2 makam tersebut tertulis nama Syekh Mustafa Raden Cokrobuwono dan juga Nyai Dewi Condosari. Padahal jelas-jelas menurut keterangan warga, 2 tokoh tersebut yang babat alas, yakni pemilik makam asli sini, adalah seorang laki-laki. Tetapi ketika sebelum ditertibkan, justru salah satu makam ini tertulis Nyai Dewi Condosari, yang menunjukkan bahwasanya itu adalah makam seorang wanita. Jadi terlihat jelas sekali proses-proses untuk pemalsuan makam yang dilakukan secara terorganisir di tempat ini. Ini adalah sisi selatan, kemungkinan di sini adalah ada sisi pagar sisi selatannya. Di sebelah sana ada arca yang oleh masyarakat disebut dengan sebutan Joko Slining. Ini bekas-bekas penertiban makam kemarin ditimbun di sini. Dan di depan sana juga ada, kita lihat bekas-bekas batu bata pecahan seperti ini. Semen-semen yang ditaruh di sisi ini. Ini sekarang sudah disemen, kita bisa lihat cukup keras. Hanya beberapa hari yang lalu ini disemennya, masih baru, belum terlalu lama. Semuanya sudah diratakan. Ini juga, ini yang sisi barat. Kita akan terus menelusuri semua area pemakaman di sini. Ini payung-payung kemarin yang berada di sisi makam diletakkan di sisi ini ketika ada penertiban makam Mbah Sagu ini. Kita ke arah sisi timur. Ini juga sudah dibersihkan. Dan ini adalah kelihatannya batu andesit zaman dulu ditaruh di tempat ini. Kita melangkah terus ke sisi timur. Ini ada bekas makam juga
Kita coba keluar di sisi yang ini. Ini sebenarnya dulu juga ada makam. Ini bekas-bekasnya sudah diratakan semua. Ini ada satu makam kalau nggak salah. Nah ini sudah dalam kondisi disemen, diratakan secara total. Nih kita lihat sudah bersih. Ini bekas-bekasnya batu bata dan tumpukan semen dan pasir. Ini juga cukup banyak sisa-sisa kemarin. Kita mengarah terus ke sisi agak ke utara. Ini dulu juga ada makam, sudah bersih semua. Sudah tidak ada jejak makam satupun kecuali makam yang asli tadi. 2 makam pendiri sini. Nah, di sana itu adalah situs inti, yakni sektor ABC dari situs Kumitir. Di sebelah sana ada talut sisi timur yang membentang dari arah sisi selatan ke sisi utara. Dan di depan sana ini adalah talut sisi barat yang diduga ada pintu gerbang di tengah-tengah sana. Cukup menggembirakan, akhirnya semua makam-makam palsu bisa ditertibkan dalam suasana yang cukup kondusif. Hanya tersisa pagar-pagar seperti ini. Kondisinya sudah diratakan dan disemen semuanya. Nah, ini ada yang sisanya 2 makam asli, tapi yang cukup mengherankan memang 2 nama, yakni Mbah Saku dan Mbah Budiman, akan tapi namanya tidak tercantum di batu nisannya. Justru nama yang tercantum di batu nisannya nama yang lain, nama seorang laki-laki dan nama seorang perempuan. Ini jelas-jelas pemalsuan sejarah, pemalsuan makam, tetapi akhirnya semuanya terbongkar. Mungkin kalau dulu nama yang tertera di 2 batu nisan tersebut adalah nama laki-laki, bisa saja masyarakat masih bisa menerima. Tetapi memang sangat-sangat bertolak belakang. Padahal dulunya nama laki-laki, namun secara aneh bin ajaib bisa berubah menjadi nama laki-laki dan wanita. Ini yang mengandung kecurigaan warga sekitar. Apalagi kemarin situs atau makam ini menjadi perhatian masyarakat, lebih-lebih lagi setelah diadakannya ekskavasi situs Kumitir yang diadakan beberapa bulan yang lalu, mungkin sekitar 3 bulan yang lalu. Sekarang kita bergerak ke sisi barat dari makam Mbah Saku. Ini dulu juga ada beberapa makam, terkadang hanya batu nisannya berupa batu bata ditutupi kain, akan tapi sekarang kita lihat sudah bersih, sudah steril dari semua makam-makam palsu. Itu di depan adalah struktur yang ditemukan ekskavasi kemarin. Mungkin bisa disambungkan ke sisi selatan jika ada ekskavasi lanjutan di masa yang akan datang. Tempat ini atau makam ini memang sebenarnya sudah viral untuk diadakan pemantauan oleh para teman-teman lembaga sosial masyarakat, pemerhati budaya, dan juga yang kita patut apresiasi jempol, yakni teman-teman yang tergabung dalam perjuangan Wali Songo Indonesia PWI Laskar Sabilillah yang terus memantau adanya makam palsu ini. Semua pendekatan yang dilakukan oleh teman-teman semua dilakukan secara intensif selama 3 minggu ini, dan alhamdulillah akhirnya berjalan sukses. Dan perlu teman-teman ketahui dan garis bawahi bahwasannya pendekatan yang dilakukan oleh teman-teman PWI Laskar Sabilillah dan teman-teman pemerhati budaya
selama 3 minggu terakhir dilakukan secara kemanusiaan, yakni dengan pendekatan ke semua elemen-elemen masyarakat, baik itu kepala dusun bendo, kepala desa, polsek, dan juga lembaga-lembaga terkait untuk menelusuri secara jelas apakah memang betul makam-makam ini adalah makam-makam asli atau makam-makam palsu. Karena yang tertera di silsilah yang terdapat di makam ini ada tulisan pamflet informasi silsilah Waliullah Syekh Sayyid Mustafa atau Raden Cokrobuwono Ba'alawi Al-Husaini Mbah Budiman. Tetapi setelah diadakan cross check secara mendalam bahwasanya di sini hanya ada 2 makam, yakni yang disebutkan tadi makam Mbah Saku dan Mbah Budiman yang memang istilahnya babat alas dari daerah ini. Setelah diadakan rapat secara intensif dan pendekatan kekeluargaan, akhirnya disepakati bahwasanya pembongkaran makam ini akan dilaksanakan pada hari Selasa kemarin jam 12 siang. Tetapi ketika semua elemen masyarakat sudah datang ke tempat ini, ternyata makam-makam yang diduga palsu tersebut sudah dalam kondisi rata dengan tanah, sudah dibersihkan. Sehingga semua elemen-elemen masyarakat yang ingin melihat kondisi dari makam yang diduga palsu ini cukup kaget dengan keadaan di sekitar pemakaman ini. Jadi bisa disimpulkan bahwasanya makam yang ada di daerah ini adalah yang asli ada 2. Itu adalah makam asli penduduk atau mbah buyut daerah sini. Akan tetapi 2 makam tersebut dipalsukan dengan nama yang lain. Serta belasan makam yang lain tersebut ternyata adalah makam-makam palsu. Dan ini adalah kondisi sekarang Kamis 16 Januari 2025. Kondisi makam Mbah Saku, Mbah Budiman. Teman-teman bisa lihat sendiri, kondisinya lengang, sudah tidak ada lagi makam-makam palsu di atas situs Kumitir yang memang sangat-sangat bersejarah. Menurut informasi juga, keberadaan makam-makam ini waktu rapat secara intensif tersebut sudah dikonfrontir dengan yang diduga sebagai pembuat makam daerah sini. Beliau tidak bisa menjelaskan secara gamblang, akan tetapi hanya berdasarkan mimpi dan juga mata batin saja. Memang ini sangat-sangat sulit untuk dibuktikan secara ilmiah. Apapun itu semua, sekarang hasilnya makam-makam palsu yang berada di atas situs Kumitir sudah berhasil ditertibkan dengan damai tanpa ada gesekan yang signifikan. Kita berterima kasih terhadap teman-teman pemerhati budaya, teman-teman Laskar PWI, Laskar Sabilillah yang terus tanpa lelah untuk menertibkan dan mengamankan peninggalan-peninggalan leluhur, terutama makam-makam di Nusantara ini. Semoga kedepannya semakin jaya. Rahayu.